Oke, tapi sebelumnya kita cerita di sini nih bukan untuk apa-apa gitu ya, tapi ini takutnya ada di luaran sana. Penyakit ini bukan penyakit yang Umum. bukan penyakit yang umum, tapi bukan juga hanya satu orang saja yang mengalaminya. Bisa saja di luaran sana ada juga yang mengalaminya. Jadi di sini maksudnya ingin berbagi apabila ada yang mengalami hal seperti ini. Inilah yang adik aku lakukan untuk pengobatannya agar bisa tetap bertahan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi gejala awalnya itu suami aku tuh dari pelupa, terus hilang keseimbangan, terus jadi ada demensianya juga, hilang ingatan jangka pendek. Demensia itu aku kan pas awal-awal belum terdeteksi ini penyakitnya apa. Aku pernah searching tentang gejala yang aku lihat dari adik ipar aku ini. Nah, kok aku tuh ngelihatnya si penyakitnya ini menjurus kepada Alzheimer, ya. Karena di situ kan lupa, terus hilang keseimbangan, terus pelan-pelan jadi melupakan dirinya, melupakan orang-orang sekitarnya, terus berbicara juga berulang-ulang. Nah, bener nggak sih itu Alzheimer? Sebenarnya bukan Alzheimer sih, cuman jenis namanya penyakit syaraf itu tuh ya tanda-tandanya seperti itu gitu. Kebetulan suami aku juga kan menderita penyakit syaraf yang memang langka. Jadi penyakit ini tuh aku udah ke beberapa rumah sakit di Bandung, ini tuh adalah penyakit yang langka gitu. Jadi memang di rumah sakit ini belum pernah ada kasus ini, di rumah sakit itu belum pernah ada kasus itu. Terus sampai akhirnya ke rumah sakit yang tahu dong paling besar di Bandung. Terus akhirnya aku ke situ. Kemana rumah sakit? Iya, nggak ke rumah sakit yang terakhir itu di Hasan Sadikin. Jadi yang pas waktu ke mana, aku kan sempat ke Al Ihsan juga itu tuh nggak ada, maksudnya belum ada kasus yang kayak gitu. Jadi akhirnya aku berobat ke rumah sakit Immanuel juga masih tetap belum ada catatan kasus yang seperti itu. Sampai akhirnya ke Hasan Sadikin, ya di situ dijelaskan memang yang persis seperti ini tidak ada, tapi mungkin itu tuh ada tapi tidak tercatat gitu, tidak ada yang berobat. Ya mungkin seperti ini tuh ada gitu, karena memang di beberapa negara juga pernah ada yang seperti ini gitu. Cuman memang tidak seperti penyakit stroke yang umum gitu, yang banyak. Jadi itu jenis penyakit yang langka. Terus pernah kan waktu itu pernah cerita bahwa setelah kan akhirnya menjadi dari awalnya tidak seimbang berjalan, kemudian pelan-pelan si kondisinya itu memburuk sampai akhirnya sekarang tuh udah sampai di tahap bed rest. Jadi maksudnya bed restnya cuma tiduran di kasur aja gitu, udah nggak inget, udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa meminta sesuatu, udah nggak bisa gimana, maksudnya yang benar-benar bed rest lah. Kalau komunikasi masih bisa, udah benar-benar nggak komunikasi, cuman jadi benar-benar pakai feeling hati kayak gitu. Terus dari gejala awal itu bertahap kan, itu tuh jadi kayak dari lupa, demensia, terus dari perubahan mood juga ada kan. Jadi kalau namanya penyakit syaraf itu dia tuh ngaruh ke semua kan, sensorik, motorik kayak gitu. Terus kebetulan jenis penyakit suami aku itu namanya multiple system atrophy yang memang jarang. Tapi yang kalau aku tanya-tanya gitu, itu tuh kayak kayak kombinasi jenis penyakit syaraf semua. Ada kayak Parkinson-nya, ada kayak mungkin stroke-nya, karena orang juga sering mengira itu stroke gitu, karena memang kaku dan segala macam kan. Karena memang jadi ada demensianya, terus ada perubahan moodnya kayak gitu. Terus terus pernah cerita kalau waktu itu pas pagi-pagi bangun terus nanyain, "Dut, kok kamu jadi lupa gini?" Pernah kan? Cerita pernah gitu. Berpikir bahwa kita tuh belum nikah, padahal kita udah punya anak, dan sama anaknya sendiri pun tuh nggak inget gitu. Jadi itu apa sih, siapa ya? Apa sih bilangnya tuh pas nggak inget pertama? Kayak gitu tuh pas aku kan tidur bareng nih, terus pas tidur bareng suami itu bangun, terus bilang gini, "Coba, Dut, kamu kok di sini sih tidurnya nggak punya iman ya?" Gitu. Kita kan belum nikah, ngapain tidur di sini? Kayak gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh kesel dong digituin. Apa sih, kan udah nikah, nunjukin foto nikah. Terus akhirnya dia inget-inget lagi, "Ya maaf ya,"
Terus sempet juga sama anaknya yang aku kan kerja nih, dititipin lah sama ibu mertua. Terus nanya ke ibu mertua, "Mah, itu anak siapa? Kok di sini terus?" Katanya kayak gitu. Jadi sampai ke pernikahan kita nggak inget, ke anak nggak inget gitu. Tapi ke aku tuh masih inget, tapi ingetnya yang masa-masa pacaran, bukan masa yang udah nikah. Jadi kayak dia itu melupakan Sebagian memorinya, ya. tapi masih mengingat memori Ada yang mengingat. belakang gitu. Jadi kayaknya yang jangka pendeknya itu beliau lupa. Tapi kalau yang masa lalunya tuh ingat gitu. Karena teman-teman aku yang di masa lalunya beliau ingat, sementara teman-teman aku yang baru-baru sekarang tuh beliau nggak ingat kayak gitu. Sebelumnya dia juga pernah ikut bela diri ya. Karena memang apa namanya, pokoknya aktif olahraga. Dia senang bela diri, dia senang olahraga kayak sepeda, senang semua jenis olahraga sih. Pokoknya dia memang apa ya, olahragawan kali ya. Pokoknya benar-benar penyuka olahraga, suka touring juga. Pokoknya gitulah, orang yang aktif banget. Tapi ya mungkin memang kalau udah takdirnya, mau itu orang yang aktif, mau itu orang yang kayak gimana pun, kalau misalkan Allah udah berkehendak sakit, kan ya sakit. Tidak akan ada yang bisa menolak, tidak akan ada yang bisa memilih gitu. Takdirnya harus seperti apa, karena itu memang haknya mutlaknya Allah. Dari perawatannya tuh agak lumayan sulit ya, karena itu tuh bertahap seperti anak tangga. Jadi perlahan-lahan itu memburuk dari biasanya kita ngobrol jadi lebih cenderung diem, terus dari bisa berdiri jadi tiba-tiba cuma bisa duduk aja, nggak lama berdirinya gitu, nggak bisa lama. Dari yang tiba-tiba duduk jadi yang benar-benar nggak bisa duduk, benar-benar nggak bisa duduk sendiri kecuali kalau dibantu. Pengobatan apa saja yang pernah dilakukan? Jadi udah berbagai macam pengobatan tuh udah dilakukan gitu, mulai dari medis, non medis. Tuh aku pun mencoba berikhtiar dengan melakukan pengobatan kepada ustadz yang memang suka ngaji, gini, maksudnya guru ngaji di sini, dan memang suka mengobati hal-hal seperti itu. Karena kan kalau misalkan dibilang medis juga ada kayak yang nggak medisnya gitu. Karena medis pun saat itu kan memang tidak bisa mengobati dan belum terdeteksi, sehingga ya udah deh kita coba segala macam. Nah akhirnya nyobalah dengan pengobatan ke ustadz itu, berusaha untuk diruqyah. Dan tahu nggak yang terjadi apa? Nih aku ke situ sama suami aku membawa air yang sudah didoakan oleh Pak Ustadznya. Pas datang ke situ, ini anak yang ketawa-ketawa dan handphonenya dia banting ketika si airnya itu mau dikasihin ke suaminya. Langsung si tangannya itu nyakar-nyakar kursi, ingat? Anda ingat? Dan langsung marah ke aku dan suami aku, yang intinya ngapain sih datang ke sini. Pas kita tuh akhirnya mau pulang, dia sampai yang buka pintu itu tuh sangat horor. Dia buka pintu, udah buka pintu gitu. Abri kemana tuh? I know it's not her, tapi bener-bener itu serem banget. Dan pas suami aku pun ketika mau ngasihin si air itu di kamar mandi pun dia mengalami memang hal mistis. Entahlah ini murni karena penyakit itu kemudian ada mistisnya, atau memang ada mistis dulu yang mengakibatkan salah satunya penyakit yang diderita suaminya, wallahu alam ya. Tapi bagaimanapun itu kita hanya berusaha dengan berbagai macam cara yang menurut kita baik, tidak menyimpang dengan ajaran ya. Cuman aku sih pesannya untuk untuk hal-hal yang misalnya penyakitnya tuh memang langka, terus bingung, medis juga bingung sakitnya apa. Terus ya kita boleh sih berikhtiar ke yang lain gitu, yang non medis, tapi jangan sampai kalau yang di luar ajaran tuh diikutin. Yang kemungkinan terburuk tuh memang udah disampaikan bahwa akan seperti ini, dan itu benar terjadi. Maksudnya benar-benar seperti anak tangga yang kita tuh turun satu step lebih buruk sampai sekarang di titik yang menurut aku terburuk, dan semoga masih ada keajaiban. Masih terus berharap karena selama napas masih berhembus ya. Kita harus tetap optimis ya, berharap kepada Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah mengizinkan untuk sembuh, langsung sembuh gitu. Walaupun dokter sudah memvonis juga, kalau Allah berkehendak lain ya sembuh insya Allah. Tapi kalaupun misalkan tidak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ikhlas, karena memang
semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sekarang usia pernikahannya berapa tahun? Sekarang masih pernikahannya 5 tahun, Nah. berarti sakitnya 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Dan manis-manisnya mungkin 11 bulan ya. Hangat-hangatnya itu baru 11 bulan dan Itu pun jarang ketemu. Ya Mm-mm. ampun, bisa dihitung. udah mas 11 bulan jarang ketemu pula, sekalinya ketemu sakit dan harus ngurusin. Bergantilah posisi, harus menjadi ibu sekaligus ayah, sekaligus perawat juga di rumah. Yang ketika sakit juga harus jadi perawat untuk diri sendiri juga. Dan masih muda juga. Mungkin banyak di luaran sana yang berusaha mendekati. Kenapa masih bertahan? Apa alasannya? Alasannya kayaknya cuma satu sih, beliau itu kayak nggak layak buat aku tinggalin, saking baiknya, terus saking apa ya, Sebangga itu dong. jadi apa namanya, kalau misalkan beliau saja bisa menunggu aku selama lebih dari 5 tahun, masa sih aku tuh baru 4 tahun aja tuh nyerah gitu. Dan memang aku nggak mau nyerah, Ya. karena nggak layak untuk disakiti, nggak layak untuk ditinggalkan. Karena dia itu Super segimana duper baik, tahu kan? ya, Maksudnya. aku tahu banget segimana baiknya dia waktu saat dia sehat. Dan mungkin ini juga merupakan amal dari perbuatan yang telah dia kerjakan selama sehatnya itu. Makanya ketika dia sakit pun dia tinggal menuai dari kebaikan yang telah ia lakukan sebelumnya. Amin. Jadi aku tuh lebih kayak mikir gini sih, Allah itu nitipin suami sama aku karena yakin aku tuh mampu. Masa sih kayak mau menyanyiakan kepercayaan Allah gitu sih. Kan memang ada di keterangan juga bahwa Allah tuh tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuannya kan. Nah berarti ketika dititipkan pada aku berarti yakin aku tuh mampu dan berarti ya bisa melewati itu. Jadi ya udah gitu, maksudnya aku tuh pengen itu selesai. Jadi selesai satu-satu. Aku tuh dari awal ketika memutuskan aku menerima segala kekurangannya, aku menerima semua sakitnya. Jadi bukan cuma bahagianya aja, sedihnya pun aku terima. Dari awal aku memutuskan aku akan ngurus, berarti harus sampai akhir. Aku pengennya kayak gitu. Itu kembali ke pelukanku atau kembali ke pelukan sang penciptanya. Oke, thank you so much untuk inspirasinya. Jadi bagi kalian yang memiliki kisah serupa, jangan pernah menyerah, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuan dari umatnya itu. Tetap semangat karena kamu tidak sendiri. Semua orang bersama kamu, kamu bersama semua orang. Saya Miss Bella, sampai jumpa di video saya selanjutnya.